Halo semua, selamat datang di channel Homiki TV. Kali ini kita bakal bahas mobil entry level dari BMW nih. Kalau mau nyari mobil pertama tapi mereknya BMW, ini bisa loh jadi pertimbangan. Inilah BMW X1. Oke, jadi mobil ini udah launching di Gias 2023 kemarin dan saat masuk ke Indonesia itu pikiran saya ke mobil ini akhirnya berubah model juga dia. Karena generasi kedua mobil ini udah diproduksi sejak 2016. Yang masalahnya perubahan yang dikasih kalau facelift itu biasa aja. Ditambah GLA udah keluar model baru di 2019. Nah, berhubung generasi ketiganya udah keluar, apa dia bisa nantang GLA? Pertama kita ke harganya dulu. All New X1 dijual satu varian di Indonesia yaitu S-Drive 18i dibanderol seharga 877 juta rupiah secara off the road. Jadi secara on the road masih nggak nyampe 1M lah, bahkan nggak nyampe 950 juta mungkin. Jadi kalau mau beli ya ini aja variannya. Tapi menurut kami varian ini udah keren modern kok. Sekarang BMW X1 jadi lebih besar, lebih panjang, lebih tinggi, lebih lebar, dan wheelbase-nya juga lebih panjang. Bahkan ukurannya sekarang hampir mirip X3 generasi pertama. Secara desain cenderung aman, tapi tetap ada ciri khas BMW lah. Grillnya jelas besar, tapi masih proporsional, nggak norak kayak beberapa BMW lain. Dan uniknya, apapun warnanya, kaca spionnya tetap silver. Satu sundul menarik. Ada juga roof rail yang kokoh dan velgnya 18 inci dengan ban 225 R18. Modelnya lebih segar, tapi kalau dopnya dibuka jadi kelihatan kayak velg M46 lama nggak sih? Lampu depan dia full LED tapi belum laser light, tapi lampu belakang dia ada efek 3D yang keren banget. Ada juga welcome light di kedua sisi dan keyless entry, tapi fitur aktif grill yang bisa nutup otomatis nggak dimasukin ke sini. Nah, handle pintunya balik lagi ke model jadul. Nggak terlalu masalah juga sih. Kata BMW ini demi maksimalin aerodinamika mobil. Dan overall desainnya emang futuristik dan aerodinamik. Koefisien dragnya cuma 0,26. Itu sedan itu. BMW X1 generasi ini masih sama kayak sebelumnya juga, masih pakai platform bareng mini, jadi punya kode bodi U yang beda dari BMW lainnya yang sekarang G. Kode bodinya U11, trim yang dijual di Indonesia adalah X-Line, jadi dominan aksen silver di grill, bumper, dan side skirt. Keren ya, jadi lebih gagah, modern, dan lebih gede dari sebelumnya. Tapi apa interiornya sama menterengnya? Ayo kita bahas. BMW X1 S-Drive 18i masih pakai mesin 1500cc 3 silinder twin power turbo yang sama persis kayak generasi sebelumnya dan masih sharing platform dengan Mini Cooper. Tapi BMW klaim 90% komponennya udah di-upgrade. Untuk pasar Indonesia tenaganya dinaikin jadi 156 horsepower dan torsi 230 Nm. Lebih gede 20 HP dibanding versi global yang cuma 136 HP. Transmisinya 7-speed dual clutch dan disalurkan ke dua roda depan. Tenaga yang lebih gede bikin X1 bisa lari 0-100 km per jam dalam 9 detik klaim BMW. Cukup? Ya cukup lah buat daily driving. Cuman masih kalah aja sama GLA yang bahkan pakai mesin 1300 cc. Ya tapi mesinnya kecil di segmen premium bikin galau aja sih. Soalnya rival kayak Volvo XC40 yang pakai 2 motor listrik atau Lexus UX yang pakai mesin 2000 cc tapi pakai CVT, ya aman aja sih sebenarnya karena yang jual dari mesin ini harusnya kehematan bahan bakar. Nanti kita lihat. Masuk ke kabin, yang langsung menarik perhatian adalah desain interior yang jauh lebih fresh dari generasi sebelumnya. Lebih cantik juga dibanding yang lama. Udah pakai ambient light pula lagi. Nggak terkesan entry levelnya lah. BMW bilang ini pakai bahasa desain modern minimalis. AC-nya ngingetin sama E36 ya, satu tengah gini. Kursi depannya pakai kombinasi kulit sintetis dengan fabric. Dan untuk harga segini ya bagus lah. Tapi kalau kita perhatikan detailnya, bagian atas dashboard udah pakai matras soft touch yang premium. Begitu turun ke bagian bawah, plastik semua. Tapi buat yang sering kecetut tangan, untungnya udah empuk. Bentuk handle pintunya juga unik, walau bentuk cover speakernya aja sih yang kurang mewah. Untuk jok belakang, karena wheelbase-nya udah bertambah 22 mm, legroom belakangnya sekarang lebih lega. Nah, untuk demonstrasi, untuk yang tingginya 177 cm, di sini masih sangat lega. Yang menarik, sandaran kursi bisa di reclining sampai agak rebah. Tapi mungkin ini bakal jadi setelan default untuk kebanyakan orang.
dan ada armrest dengan 2 cup holder. Ventilasi AC belakang ada 2 di tengah dengan slow charger. Nyaman lah buat perjalanan jauh, ditambah kesan leganya dengan panoramic sunroof di atas. Balik lagi ke depan, kita lihat posisi duduknya. Khas BMW ya, ergonomis banget, setirnya bisa tilt dan teleskopik yang cukup jauh, kursi depannya elektrik dengan memory seat di sisi driver, dan paha kita juga tersangga dengan baik. Visibilitasnya juga mendukung buat berkendara dengan nyaman, jauh membaik dari generasi sebelumnya. Sekarang kita lihat ke bagian yang paling menarik dan mungkin kontroversial. Sistem infotainment baru. BMW X1 sekarang udah pakai curved display raksasa yang terdiri dari head unit 10,25 inci dan instrumen cluster 10,7 inci. Resolusinya jelas aja banget. Tapi masalahnya BMW ngilangin semua tombol fisik. iDrive controller yang legendaris pun itu hilang. Diganti dengan full touchscreen dan bahkan ngatur AC-nya aja harus lihat menu dulu. Speakernya walaupun nggak bermerek kayak Harman Kardon, tapi buat harga 800 juta udah bagus banget lah. So far jadi nyusahin sih, coba bayangin, lagi nyetir di tol, mau ganti suhu AC aja harus lihat layar dulu. Ribet banget kan? Padahal secara fungsi lebih bagus tombol fisik untuk fungsi dasar. Ya, feature proof. Satu fitur keren di sini, kalau pakai Apple CarPlay atau Android Auto, navigasinya bisa dipindah ke instrumen cluster. Dan ada wireless charging yang posisinya enak sih, tegak gini. Untuk keselamatan, BMW X1 udah dilengkapi dengan ADAS seperti Lane Keeping Assist dan Adaptive Cruise Control. Tapi untuk sekarang belum aktif karena BMW Indonesia lagi ngerencanain sistem berlangganan atau sewa untuk fitur ini seperti BMW Global. Tujuannya biar harga jual lebih murah tapi bisa dapat fitur yang lengkap walaupun bakal ada jangka waktunya. Kita tunggu aja. Sementara fitur ini statusnya masih opsional. Untuk harga segini, kamera 360 derajat pun nggak ada, cuman ada reversing kamera biasa. Ya, tapi untuk ADAS itu oke lah untuk harga segitu. Untuk fitur lainnya ada parkir otomatis, tapi operasinya harus lewat menu yang cukup dalam sih di sistem, bandingin dengan Lexus UX yang udah ada satu tombol dedicated langsung. Dan ini yang paling aneh, tuas transmisinya sekarang jadi kecil banget kayak switch kecil gini. Rasanya kurang banget, karena ini BMW. Sheer driving pleasure, the ultimate driving machine. Mana nggak ada pedal shift lagi. Kalau Mercedes masih oke lah. Bagasinya sekarang udah lebih besar, 540 liter. Dan ada fitur hands-free tailgate yang bisa dibuka dengan tendangan. Udah praktis banget. Lantai kursinya bisa benar-benar rata ketika kursi belakang dilipat dan nambahin kapasitas bagasi banget. Tapi nggak nyangka juga 540 liter tuh udah peningkatan signifikan loh dibanding tahun sebelumnya. Jadi overall desainnya emang lebih modern dan teknologinya lebih canggih. Tapi BMW mungkin kelewat jauh lah dalam hal minimalism. Banyak fitur dasar yang kurang praktis karena harus lewat touchscreen dulu. Materialnya juga masih banyak plastik untuk segmen premium. Banyak juga sih soft touch-nya. Tapi di sisi lain, ruang kabin jauh lebih lega dan beberapa fitur seperti curved display emang impresif banget. Pertama kali nyalain mesin, wah, getarannya langsung lebih halus dibanding generasi sebelumnya. Padahal ini masih pakai mesin 3 silinder 1500 cc yang sama. Tapi BMW ngeklaim 90% komponennya udah di-upgrade. Hasilnya, kabin jadi lebih hening dan mesin jadi lebih premium. Bantingannya, bahkan di jalan bergelombang sekalipun, di high speed, suspensinya bisa nyerap dengan sangat baik. Karakter bantingan ala Jermannya masih kental banget. Tapi kalau untuk harian yang jalan gak terlalu kenceng dalam kota, agak berasa kerasnya. Mungkin ini efek dari anti-roll bar baru di kap mesin itu ya. Sekarang kita tes handling, dan ini luar biasa untuk SUV penggerak depan. Pengendaliannya sangat stabil, setir presisi banget. Sedikit sentuhan aja mobil langsung respon dengan sangat baik. Daya cengkram bannya juga excellent.
Body rollnya juga minim sekali untuk sebuah SUV. BMW benar-benar berhasil menciptakan SUV kecil yang limbungnya hampir nggak berasa. Benar-benar driving pleasure ala BMW. Dengan tenaga 156 HP dan torsi 230 Nm, akselerasi 0-100 km/jam yang klaimnya 9 detik, setelah pengetesan dari Autodriver bisa tercapai dalam 8,68 detik, lebih cepat dari spek resmi BMW. Transmisi 7-speed dual clutch-nya juga sangat halus, hampir nggak berasa hentakannya, terutama di kecepatan rendah. Yang lebih mengejutkan adalah efisiensinya. Di dalam kota, mobil ini bisa mencatat 11,8 km per liter dan di rate total bisa mencapai 21 km per liter. Untuk segmen premium, sebenarnya untuk kebanyakan mobil juga, ini angka yang sangat baik loh. Untuk fitur keselamatan, ada ADAS yang sistemnya unik. Tapi sebelumnya, yang keren ada reverse assistant yang bikin mobil bisa mundur sendiri ngikutin jalur saat kita maju sebelumnya. Fitur yang biasanya cuma ada di seri 3 ke atas dan sekarang kedapatan di X1. Impresif. Fitur kecil tapi keren, ada welcome light yang gak hanya nyala, tapi juga bisa membuka kunci secara otomatis kalau Anda mendekat. Dan kalau Anda nggak jadi masuk mobil, dia bakal ngunci sendiri. Manjain sih, poin positif. Tapi beberapa hal yang menarik tapi ganjel juga, fitur ADAS yang bakal pakai sistem berlangganan di masa depan. Hardware-nya udah ada, tapi buat ngaktifin semua fitur mungkin perlu langganan dulu. Jadi kita bisa sewa sejumlah fitur untuk jangka waktu yang ditentukan. Bagus banget sih, karena fitur kayak gini kan nggak selalu kepake. Kayak adaptive cruise control yang paling kepake pas perjalanan jauh doang. Bisa kita sewa dan tentuin berapa lamanya. Sebagai SUV terkecil BMW, X1 cukup pede untuk masuk gang sempit. Visibilitasnya enak, tapi cuman ke belakang yang agak terbatas. Dan sayangnya nggak ada kamera 360 derajat, fitur yang harusnya udah standar di harga segini. Apalagi sekarang X1 udah makin membesar. Jadi setelah ratusan kilometer nyobain X1 ini, kami simpulkan ini adalah SUV kecil yang sangat improve. Perbaikan di mesin, suspensi, dan handling yang benar-benar terasa. Tapi beberapa keputusan BMW seperti sistem berlangganan fitur yang belum bisa dan penghilangan tombol fisik masih bikin mending. Kalau ditanya worth it, untuk driving experience-nya absolutely. Dan kalau Anda mau nyari BMW yang enak dibawa kemana-mana, cukup memenuhi kebutuhan, dan affordable, jelas X1 adalah jawabannya. Jadi begitulah kesimpulan kami akan BMW X1. Apabila Anda suka dengan video ini, ungkapkan rasa suka Anda dengan klik tombol like, komen di bawah dengan komentar, kritik, dan saran yang positif. Share video ini agar orang lain dapat info tentang mobil ini. Subscribe juga ke channel Homiki TV dan nyalakan loncengnya agar Anda dapat info terbaru dari channel ini. Follow juga semua media sosial Homiki TV dan terima kasih telah menonton.